capek turun ke bumi. Bumi bukan tempatnya Allah. Kan gitu ya. Oleh karena itu, Allah mengutus salah satu utusannya, yakni malaikat Jibril. Menunjukkan apa? Kekuasaan Allah. Bukan kayak Tuhanmu. Lahir zaman Raja Herodes, malah berada di bawah kekuasaan Herodes. Nah itu jawab. Meleakhi 3 nomor 6. Dan pertanyaanku yang kedua, you tidak mau menjelaskan konsep Tritunggalmu seperti apa. Tritunggal yang sudah pecah karena skisma besar abad ke-11, abad ke-10, Tritunggal yang model tulip atau Tritunggalnya umat Katolik. Jelasin dulu konsep Tritunggal yang kamu pahami biar aku bisa masuk poinnya. Coba jelaskan, jangan lari kemana-mana. Oke teman-teman, jangan lupa tetap layarnya terus, kita bubukin dia. Luar biasa. Tak menjawab apapun. Goldian, sebenarnya perdebatan kita sudah selesai. Ya, sudah selesai. Kenapa? Karena Allahmu itu bukan Allah yang Maha Kuasa. Udah selesai perdebatan kita, ya. Allahmu itu ngutus malaikat. Kalau memang dia tidak bergantung kepada malaikat, tidak perlu ngutus-ngutus. Bahkan setan pun diutus sama dia untuk menyesatkan. Maryam 83. Dia bergantung kepada setan. Dia bergantung kepada malaikat. Nggak bisa Allahmu ini, ya Goldian, ya, untuk membuktikan dia Maha Kuasa. Allahmu ini gini loh, ya. Allahmu ini bisa, ya, menyatakan dirinya, bisa membuktikan kuasanya. Kalau ini nih Allahmu ini nih, ya. Ini saya kasih tahu, Allahmu ini nih, ya. Hadis, ya, Muslim 2659. Ini Allahmu ini, saya kasih tahu, ya. Aisyah, bahwa dia berkata, tidak seorang pun perempuan malu jika dia menawarkan dirinya kepada laki-laki, hingga Allah wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Al-Ahzab 51. Saya Aisyah berkata, demi Allah, sesungguhnya Rabbmu sangat cepat memenuhi keinginanmu. Jadi Allahmu itu, Goldian, cuma dia bisa kerjanya kalau urusan selangkangan. Apalagi selangkangan baginda. Gimana sih kamu itu, ya? Saya sudah bilang tadi, Allahmu itu adalah, ya, jomblo. Nih, kamu tadi tidak bisa membahas ini, ya. Dia tidak punya anak karena dia tidak punya istri. Gimana sih kamu? Masa Tuhan, ya, jomblo nih, ya, coba nih. Bagaimana dia mempunyai anak padahal tidak mempunyai istri? Yang tidak punya istri itu manusia bukan? Manusia, laki-laki. Tuhanmu itu laki-laki, tidak punya istri, tidak punya anak, belum nikah. Makanya dia kumpulin duit, pinjam-pinjam duit ini, ya. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka dia mau kawin ini. Makanya tadi di sini, ya, di sini, ya, yang kamu buat nih, tujukan Al-Anbiya 26, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil atau mempunyai anak. Tuhanmu sudah punya, mengadopsi anak ini. Coba gimana nih? Tuhanmu mengadopsi anak, ya. Pahami ini baik-baik ini, ya. Kenapa Tuhanmu mengadopsi anak? Ini ayat yang kamu tunjukkan, Al-Anbiya 26, ya. Jadi Tuhanmu itu, Goldian, jangan begitu wajahmu, jangan sedih, pandang ke sini, ya. Tuhanmu itu, ya, dia sudah ngangkat anak. Kenapa ngangkat anak, mengambil anak? Karena dia tak bisa menciptakan anak bagi dia. Dia tidak Maha Kuasa. Allah itu, ya, Goldian, Allah itu adalah Allah yang ehad nih, ya. Nih, paham ini, ya. Kita nggak usah jauh-jauh, kesatuan. Dalam bahasa Inggris ini unity. Makanya dikatakan di sini, ya, di dalam Kejadian 22:15 dituliskan begini. Saya waktunya terbatas, ya. Ya. Saya menjelaskan ini dulu. Nih, kamu bilang Allah cerai nih. Allah kami cerai, coba kamu Bapak pahami dulu nih. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya.
biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan jinahnya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menenggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun. Ini adalah Hosea. Gimana sih kamu ini? Sudah ya, perdebatan kita. Ya, waktunya habis, waktunya habis, waktunya habis. Udah waktunya habis, ya. Kenalan. Oke. Dini berisik. Bro, Tuhanmu yang tukang barbershop jawab. Kenapa dia mau nyukur kepala orang, buka barbershop, buka potong rambut, dia harus pinjam pisau cukur? Mana jawab? Gembel Tuhan lo. Dia mau motong rambut orang, kenapa harus pinjam pisau cukur? Udah lo jawab belum? Lo kalau ditanya kabur-kaburan. Lo kalau ditanya kabur-kaburan kayak Tuhan lo 11-12 lah. Iya, umatnya teman-teman. Umatnya suka kabur sama. Lihat. Ini tukang barbershop yang mau nyukur pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat. Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Dia bukan tukang cukur kepala aja, tapi bulu paha. Ini dijawab dulu ya, dijawab. Aku nggak mau lanjut kalau kau nggak ngejawab pertanyaan ini. Tuhan lo yang tukang barbershop, kenapa gembel banget? Harus pinjam pisau cukur dulu ketika dia mau membuka barbershop. Ayo, coba. Itu dijawab dulu. Nah, pertanyaan selanjutnya, pisau cukur yang sudah dipinjam Tuhan lo, sudah dibalikin belum? Coba, ini kapan lo jawab? Ini kapan lo jawab? Aduh, nangis. Selanjutnya. Ingat bro, kalau gua bos, kalau gua majikan dan gua bikin apa ya? Bikin kopi, wedang jahe, kalau gua batu ya artinya mana sih? Itu jawab tukang barbershop yang pinjam pisau cukur ketika mau motong kepala manusia dan bulu paha. Itu dijawab. Terus Meleakhi 3 nomor 6 dari tadi nggak kau jawab terus. Ya. Nah, lo dari tadi ngomongin selakangan. Yang kitabnya isinya selakangan itu kitab siapa? Yang bahasanya. Lihat. Yang bahasanya selakangan itu kitabnya siapa? Coba dijawab. Jangan kabur-kaburan ya. Ini. Kok ada kitab kayak gini? Isinya kok kayak gini? Ini aku baca ini ya. Ayat. Aduh, aku nggak tega membacakan teman-teman ya. Oholiya dan oholiba, bahkan buah zikirnya. Yang kitab isinya selakangan siapa? Yang isinya pelaciran itu siapa? Itu kitabnya siapa? Coba jawab aku. Kitab siapa yang ada tulisan buah zakar di dalamnya? Jawab. Quran atau Bibelmu? Kenapa selakangan harus masuk ke dalam kitab yang lo anggap suci? Nggak usah nangis. Sini. Konsep Tritunggal yang lo jelasin itu mana? Konsep Tritunggal milik gereja Katolik yang habis itu dia pecah karena skisma besar. Tahu nggak tentang Filokue? Jangan-jangan nggak tahu. Terus konsep tulip yang dikabarkan oleh Calvinis atau konsepnya Martin Luther itu yang mana? Nah itu lo jawab. Soalnya apa? Para rasul ketika mengkabarkan Kristusmu, dia menyebut Kristus sebagai utusan. Kisah Rasul 2 nomor 22, Kisah Rasul 3 nomor 13. Sejak kapan di abad pertama Rasul mengkabarkan bahwa adanya Allah Tritunggal? Itu jawab. Gak usah nangis. Dari tadi lu cengeng. Lu muter-muter ya, itu oten. Muter-muter kabur. Jawab dulu, tukang barbershop yang pinjam pisau cukur. Jangan lari kemana-mana ya. Itu Tuhan mau buka barbershop, kenapa harus pinjam pisau cukur? Nggak mampu. Iya, nggak mampu. Ada juga kok Tuhannya mau perang aja suruh jual jubah muridnya. Apa itu?
Bro, saya kira lu ada isinya ternyata. Gak usah nangis, gak usah nangis, gak usah nangis, gak usah nangis. Dilapin matamu, gak usah nangis, gak usah nangis, gak usah nangis, gak usah nangis. Gak usah kebanyakan instrumen makanya. Sudah. Ya, sudah. Sabar dulu, tunggu bro. Sabar dulu. Oke, makanya ketawa saya ngeliat kamu itu. Coba ini, kenapa Allah ini ngangkat anak ini? Aduh, saya baru tahu ada Tuhan ngangkat anak ini. Teman-teman, ini Goldian yang nunjukkan ayat ini ya. Nih, coba nih lihat nih. Ya, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mempunyai anak. Goldian, dia mengangkat anak loh Tuhanmu ini. Gimana? Maha suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Ini sudah selesai perdebatan kita. Allah mengangkat anak karena dia tak bisa menciptakan anak bagi dia, maka dia angkat anak, mengambil anak ini. Goldian, hei, kau bicara Allah tidak bisa bergantung kepada siapapun, dia ngangkat anak ini, gimana ini ya? Aduh Goldian bro, ini tabun 17, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, ini dia minjam duit buat apa? Nyusui anaknya. Goldian, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepada Anda dan mengampuni kamu nih. Allah mau rentenir nih ya. Coba ngapain dia pinjam duit buat nyusuin anaknya yang ini nih, yang sudah diangkat ini. Yo, dengar sini, jangan kamu lari-lari ya. Nih, nggak usah kita jelasin Tritunggal sama kamu, nggak ngerti kamu. Ini dulu jelasin kenapa Allah mengangkat anak ya. Ini kemudian ini coba nih ya. Ini coba perhatikan nih ya. Nih, nabinya dibiarkan nih mau mati kelaparan ini ya. Coba bacakan kepada kamu. Ya, aduh bro. Ya. Nih ya. Anas radhiyallahu anhu bahwa dia pernah di sore hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hidangan roti terbuat dari gandum dan sayur yang sudah basi. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan di Madinah. Lalu dengan itu beliau mendapatkan gandum untuk keluarga beliau. Dan sungguh aku mendengar beliau bersabda, tidaklah ada satu malam pun yang berlalu pada keluarga Muhammad di mana ada satu sak roti dari gandum atau satu sak roti, padahal beliau memiliki 9 istri. Istrinya dikasih makan sayur basi. Muntaber ini. Bahkan dia menggadaikan baju besinya. Nih coba nih ya. Dia gadaikan baju besinya. Masya Allah ya. Nih, hanya untuk makan. Kenapa Allah tak mampu tolong nih ya? Dia nih ya, Muhammad di mana ada satu sak roti gandum, padahal beliau 9 istri. Basi lagi nih ya. Nasi basi ya, sayur basi, menggadaikan baju besi kepada orang Wahyudi. Seandainya orang Wahyudi tidak memberikan uang menggadaikan baju ini ya, tidak akan ada lagi Islam. Kenapa? Nabinya meninggoy kelaparan. Makanya Goldian ya, ini kau bilang Allahmu tak bergantung kepada apapun, membantu kekasihnya saja yang namanya baginda Rasulullah dia tak mampu. Bagaimana ngangkat anak ini? Ya kan, ngangkat anak untuk beli susu? Gimana coba? Jawab dulu ini. Kau nggak usah ngomong Tritunggal, nggak usah ngomong ini itu. Ini jawab. Saya mau kasih tahu lagi. Kamu bilang Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Al-Kalam 42 nih. Makanya babak belur lah kau buat nih. Al-Kalam 42 Allah punya betis nih. Nih.
pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak bersaya. Kenapa betisnya ini Allah punya betis ini? Jawab. Kamu bilang Allah tidak serupa dengan makhluk, betisnya kayak apa nih? Bahkan nih saya kasih tunjuk lagi kepadamu, ya, biar kamu kupermalukan sekarang ini, ya, kupermalukan kamu, ya, bahwa kaki Allah itu di neraka. Saya kasih tunjuk kamu, ya, kaki Allah sudah Udah di bro, neraka. habis waktu lu bro. Udah habis. Sudah. Jawab. Gini dulu, berisik. Nah, ini dia nggak paham ya teman-teman. Makanya istri lo jangan lo jadiin pembantu gitu. Tadi udah dijawab belum? Tukang barbershop yang tukang pinjam pisau cukur. Coba. Ku kasih waktu 5 detik. Bisa jawab nggak? Macet. Udah dijawab belum? Tukang barbershop dalam Yesaya 7 nomor 20 lebih kerenan tukang potong di kampung tuh teman-teman. Pisau cukur modal. Dia nggak menjawab. Tuhan lo tukang minjem pisau cukur. Nggak hanya kepala saja yang dicukur, paha juga itu jawab. Jangan kaburan kemana-mana. Nah ini oten-oten pendusta mengamalkan Filipi 1 nomor 18. Coba baca, yang berkata ini siapa? Paham nggak? Apakah Allah yang berkata mengambil anak? Waqalu. Siapa? Dan mereka berkata. Apa yang dikatakan? At-takhadur rahmanu waladas bahanu. Dan mereka berkata, apa yang mereka katakan? Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Tuhan yang mengangkat anak atau mereka yang berkata? Ya ini, orang keterbelakangan literasi. Gede mulutnya tapi otaknya kecil. Terus pembantahannya apa? Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Di mana di sini dikatakan Allah yang ngangkat anak? Coba jawab. Yang bilang mereka orang lain atau Allah? Dari tadi modal comor. Allah menyusui, yang disusui ini loh. Ini buka. Yang Tuhannya netek siapa? Lukas 11:27 dikatakan apa ini? Aku bacakan. Ya. Jangan panas. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan apa? Dan apa? Dan dan TTK yang telah engkau hisap. Tuhan yang ditimang dan ditetekin itu siapa? Aku kejar barbershop yang pinjam pisau cukur orang yang nggak dibalikin itu dijawab. Kenapa? Kismin dia. Kismin. Tadi surat Al-Anbiya udah aku jawab ya. Mereka yang bilang, bukan Allah. Makanya jangan keterbelakangan literasi, jangan congormu doang yang gede. Itu dijawab ya. Pertama, harus kau jawab dulu pisau cukur yang dipinjam tuanmu yang akan jadi tukang barbershop itu udah dibalikin belum? Oke, selanjutnya kita potekin dikit-dikit teman-teman. Ini yang gembel nggak punya duit ketika perang suruh jual jubah siapa? Jawab mereka satu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikianlah juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual. Kok gembel? Suruh jual barang bekas. Thrifting. Buka jasa thrifting. Istilah kerennya thrifting, teman-teman. Tuhan punya anak, mereka. Tuhan apa? Tuhan tukang pinjam. Ini pinjam barang bekas orang, belum dibalikin. Buat buka barbershop siapa? Tuhannya mereka. Ini yang lo tabur. Ini yang lo tabur, ini yang lo tuai. Terus apa? Tuhan ditetekin. Siapa? Mereka. Pagan ini teman-teman, pagan. Soalnya ajaran Yahudi dan Islam tidak pernah seperti itu. Gak pernah ya. Coba kau jawab dulu.
lu Yesaya 7:20, ini Tuhan mau buka barbershop, kok pinjam pisau cukur? Kau jawab dulu. Kau jawab. Aku kejar. Nanti ketika kau hendak buka muncul kau jawab. Ini sudah putaran terakhir soalnya. Terus kau juga belum jawab. Kitab mana yang ada kata buah jakar di dalamnya? Berani nggak kau jawab? Enggak kan? Lo jual ya gue beli. Udah jangan nangis. Jawab dulu ini. Oke, mereka berani jawab nggak? Teman-teman, tap-tap layar teman-teman ya. Kita habis ini kita luncurin data-data baru. Nah ini jawab dulu, silahkan. Giliran ini terakhir, jawab dulu. Dari awal putaran sampai terakhir belum kau jawab. Goldian ini. Babak belur dia. Iya, jawab dulu ini. Aku layarku di sini terus, jawab dulu. Stop. Kamu diam. Ya, makanya Goldian ya, kamu itu babak belur saya buat. Ya, makanya sebenarnya kita sudah selesai berdebat ini ya. Sudah selesai kenapa? Allahmu itu. Ini jawab dulu. Nanti waktunya ku ulangin, ku kasih. Ini jawab dulu. Jawab dulu. Oke, jawab dulu. Waktunya ku ulangin tetap. Jangan kau buka kameramu ke sini. Waktunya ku ulangin enggak? Ini jawab dulu. Kau dari tadi enggak jawab. Ayo terima lagi, jawab dulu. Kameramu balik dulu. Jawab dulu. Balik sini. Jawab dulu. Balik kameramu, buka kameramu. Suka-suka gua. Yang membantu istri lo. Ini jawab dulu. Kamu ke sini. Buka wajahmu ke sini. Buka wajahmu ke sini. Aku langin terus itu jawab dulu ya. Saya 7 nomor 20. Tukang barbershop yang pinjam pisau cukur itu dijawab. Ya, makanya saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu kau babak belur nih. Coba nih, saya tunjukkan lagi nih. Allah. Ini jawab dulu. Aku balikin lagi matchnya. Ini jawab dulu. Saya 720 jawab dulu. Ini jawab dulu. Di mute ya teman-teman. Di sisi Allah. Di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Di sebelah kanan. Di mute ya teman-teman di sana ya. Ini jawab dulu. Allah. Lihat. Di mute ya saya di sana ya. Enggak mau dengerin. Masa ini? Enggak mau dengerin. Kenapa diulang-ulang? Halo, bro. Ini jawab dulu. Ini jawab dulu. Ini jawab dulu. Dari tadi nggak lo jawab. Dari putaran awal sampai akhir ini jawab dulu. Ini jawab dulu baru aku lanjut. Tukang barbershop yang pinjam pisau cukur ini jawab dulu. Allahmu itu ya punya tangan kanan semua ini dia, Pak. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah di atas mimbar, panggung terbuat dari di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla. Sedang kedua tangan Allah kanan semua. Ini dijawab dulu. Allah mau cacat, bagaimana mau maha kuasa? Di mute ya teman-teman, nggak mau jawab ya. Ini dijawab. Allah cacat. Bagaimana mau maha kuasa? Nih, satu lagi nih ya, 4470. Dia ngatain Allah cacat. Lihat. Beliau bersabda, ini dijawab nggak sama dia? Orang dilemparkan ke neraka hingga mereka itu berkata, apakah ada tambah lagi? Maka Allah meletakkan kakinya dan neraka. Lihat, dari tadi nyerocos, ngoceh, ini dia jawab nggak? Dari putaran awal sampai akhir, dijawab nggak? Ini Tuhan yang mau buka barbershop, yang pinjam pisau cukur di seberang sungai Efarat, yang sampai sekarang belum dibalikin, untuk menyukur apa kepala dan bulu paha, dijawab nggak sama dia? Penghujat ya bonyok lawan gua. Ini dijawab nggak? Berani jawab nggak dia? Lihat. Oh belum ya. Ya kan? Nih, diterusin. Yang mau pinjam nih ya, pinjam duit. Diterusin. Lihat, yang tukang pinjol siapa teman-teman? Yang tukang pinjol bukan hanya pinjam barang bekas. Kalau beli thrifting masih wajar. Ini pinjam barang bekas. Terus yang nyuruh muridnya jual jubah bekas, ini namanya thrifting teman-teman, bahasa kerennya. Itu siapa? Nah, dari awal match sampai sekarang nggak dijawab. Ini mau jawab nggak dia?
Hmm. Pendusta. Dari tadi aku tanya ayat ini mau dijawab nggak? Ini loh, tukang barber yang pinjam pisau cukur untuk apa? Untuk motong kepala dan bulu paha. Udah dijawab belum? Kan nggak ya? 20 Biarin. dikatakan begini, perhatikan. Nggak jelas. Ih, najis teman-teman ya. Dari tadi pertanyaanku dari awal sampai akhir nggak dijawab. Oke? Aku udah kasih dispen teman-teman, dispensasi. Kalau semisal aku motong, aku bakal ngulangin waktu itu. Tapi sampai awal, sampai akhir nggak dijawab. Kasian. Ntar kita undang temen duet kita. Oh, penontonnya sepi juga. Kores. Sambil kita dengerin lagu. Mana? Habis ini lawan RK ya teman-teman ya. Fallback. Bentar. Aku belum di fallback Kores. Astagfirullah. Dan Kores. Tuhannya tukang barbershop dari awal sampai akhir belum dijawab. Mana? Kores Chris nih. Bang Kores suruh fallback aku teman-teman. Nah, nih aku mau duet sama dia. Udah siap dia. Bang, fallback bang? Udah. Nggak ada loh akun lu di sini. Lo kenapa pembatasan ya? Enggak. Aman-aman aja. Oh, ya udah. Lu udah Nah. Kenapa kok nggak bisa ya? Kenapa teman-teman aku nggak bisa senggol Bang Kores? Oh, dia lagi komal kah? tunggu 5 menit. Kita mau debat sama RK sama Joseph ya. Oke, tunggu 5 menit. Kita sambil 5 menit dengerin musik biasa. Lo invite dulu Tritungsnya. Oke. Mana si RK ini? Ini. Berani nggak dia? Alhamdulillah wa syukurillah. Butro, halo sahabatku, muridku, belajar ngaji. Baik, jadi bagaimana pendapatmu bahwa Taurat dan Injil adalah qablul huda lil nas? Bener. Dia petunjuk bagi manusia. Siapa? Itu Bani Israel. Wa marsalaka illa bilisani qaumi. Dan kami tidak mengutus para nabi hanya kepada kaumnya. Betul? Jadi menurutmu hanya bisa Gimana? menurutmu kamu bukan manusia? Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Mana pernah Nabi Isa mengatakan dia diutus untuk seluruh dunia? Ada. Enggak kan? Untuk seluruh alam ada. Di mana? Pelan. Tunjukkan. Jadi di sini- Tunjukkan ya, di Nabi sini. Isa diutus untuk Iya, seluruh alam. ini dulu, nanti saya tunjukkan Mana? nanti.
Saya ini dulu. Nazalla Di mana? alaika alkitab. Sebentar. Kenapa nggak tenang? Kenapa? Tarik nafas dulu ya. Tarik nafas. Tarik nafas. Mik lu kok jelek ya? Kayak ada suara-suara berisik gitu. Nazalla alaika alkitab bil haqqi. Salah bacanya. Nazzalna alaikal kitaba bil haqqi. Bacanya salah. Nazzalna alaikal kitaba bil haqqi. Musaddiqan lima baina yaday wa anzala taurata wal injil. Gitu. Nggak bisa baca ya. Sama. Nazzalna alaikal kitaba bil haqqi. Kitab ini telah kuturunkan kepadamu ya Muhammad, membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat dan Injil. Betul. Mana kata sebelum? Nazzalna alaikal kitaba bil haqqi. Musaddiqan lima baina yaday wa anzala Taurata wal Injil. Belajar ngaji dulu ke gua. Mana kata kitab sebelumnya? Enggak level teman-teman. Enggak bisa dia. Baca aja masih salah-salah kok. Oke, kita teman-teman yang mau berpartisipasi dalam dakwahku silahkan cek link di bio, itu ada Saweria. Kita juga dakwah di dunia nyata. Kita senantiasa butuh pertolongan umat. Takut dia baca Arab aja nggak bisa. Aduh. Mana ini Bang Kores ini? Dia nggak bisa loh di-invite. Bang Kores lagi live kah? Aduh, RK juga nggak ada dia. Bentar. Ini dia Pera. Ding ding ding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pera Istar. Welcome back with our Goldian dengan Pera Istar akan membubuhi Tritung Penghujat. Tadi sebelumnya Tritung Penghujat sudah banyak, dia tidak bisa menjawab. Ada Tuhan yang mau jadi tukang barbershop yang pinjam pisau bekas. Kalau thrifting masih mending teman-teman. Lau kagak ini anjir, kagak 18 tahun ke atas, makanya nggak bisa invite gua. Nggak enak kena pembatasan. No. Mana sih ini apa namanya yang ketawa-ketawa tuh? Di mana sih ini fiturnya? Di itu. Ini. Loh. Kenapa kok diputusin? Kenapa Bang Pera? Nggak jelas. Ini. Oh iya, tahu gua udah dapat. Oh iya. Welcome back. Pera. Welcome back. Pera Istar. Mana kayak ini nggak bales, nantang. Aduh. Katrok dia teman-teman, baru nyoba itu. Baru nyoba fitur itu. Sebelumnya kita dansa dulu. Ada satu lagu yang sangat luar biasa menghebohkan jagat dunia media sosial. Oh, ketawanya beda. Kalau ini aku pakai sound card, kalau di asli sama, ini sound card. Oh iya. Selamat datang Ar-Rasid, darah Yesus, sang infanteri nomor 9. Loh, kok Kores terputus? Bentar. Dia masih katrok, masih belajar fitur. Fitur apa itu? Nggak tahu. Wifi kenapa? Nggak tahu. Aku pakai kuota. Orang pada pakai kacamata. Terus Iya dong. Yap. Harus pakai kacamata anjir. Iya, harus pakai kacamata anjir. biar tadi
tadi gue ketemu sama pisau tumpul, ya kan? Sekelas pengacara, ya biasa lah. Oke. Sebelum terima dia gue bilang, teman-teman, kalau kalian mengenal mereka ini penghujat, maka jangan berharap gue serius untuk menjawab apa yang mereka tanyakan dan apa mereka subhatkan. Karena Mantap, benar-benar Bes. gue ke akar-akarnya. Pokoknya kalau lu mau menghujat, ya bakal gue hujat lu turunan. Anjir, Ibes. kok kores. Bang Kores suka Enggak, ngerokok. aman, Malu batalin di aja, live ini. batal aja, jangan norak lu, batalin aja. Batal. Nggak Apa apa-apa. batal? Enggak tadi. Terus kedua si Gabriel. Gabriel siapa tuh? Siapa namanya? Kenapa ke Yang tempat tadi- lu terhitung penghujat naik mulu ya? Ke tempat gua enggak. Bingung gua. Tadi ada Udah sepi Christian sekarang mereka apologet. balik lagi jadi 4%. Kan mereka cuma Oh, iya. 4%, 6%. Nah sekarang dia lagi 4%nya nih. Lagi 4% ini, Siklusnya lagi begitu. turun anjir. Gini, Lagi Bang turun Kores, ini. siklusnya tuh begitu. Pada saat kan bertiga nih, Bang Zuma, Unifah, Kores mulai. Nah itu pas lagi 4%nya mereka. Oh. Jadi mereka khusus. Nah pada saat kayak gue yang gabung, Bang Sidik, terus Bang Erik dan yang belakang-belakangan lah Cek, pokoknya. cek. Nah lagi 6% itu mereka. Jadi kita hampir 24 jam lagi 6% mereka. Nah sampai kesini ke kikis. Sekarang dia keadaan 4% lagi nih. Jadi lagi 4% lagi ya. Aduh aja pantas susah Lagi banget ini 4%. anjir. Susah banget. Iya jadi makanya susah. kayak Aduh. udah naik Kasihan. dah, gue kasih donat deh gitu loh. Kasih donat deh. Iya dia setengah jam. Jangan turun setengah jam kasih donat. Nah iya kayak aduh, ada lagi satu malah makin hancur. Udah dibilang ini makhluk nggak bisa berdakwah, nggak bisa nyampein Kristen, nggak bisa. Siapa? Kan kita bilang, ntar lu tahu pasti orangnya. Nah, udah kita nubuatkan nih, ini makhluk dia nggak bisa menyampaikan Kristen. Kalau Islam mau kita sampaikan itu ilmunya bercabang-cabang pengetahuannya, jadi bisa 4 jam 5 jam kita ngoceh tentang Islam itu bisa. Nah, mereka nih ajarannya udah bobrok. Cara untuk membuat agamanya agak mendingan, mereka mencari kebobrokan Islam, seakan-akan Islam itu bobrok. Macam ada aja. Mereka nih paham kalau mereka nih bobrok, ya kan? Si Tritung ini. Oh, itu Nah, mencoba mencari keniscayaan itu kebobrokan mereka Islam, bobrok. padahal nggak bisa. Nah, setelah satu makhluk ini mencoba untuk berdakwah, maka jadilah penyaliban karya iblis, darah Yesus. Wah anjir. Begitu selanjutnya Sadis coba lagi memang. berdakwah. Nah, begitu dia coba lagi berdakwah, maka jadilah Yesus punya Tuhan. Maka udah nggak usah Waduh. ngapain lagi kita bidat, berdiskusi sama dia. Edis. Bidat. Udah nggak bisa. Bidat. Kalau ada, ayo lawan Edis dong kalau berani, lawan ini dong kalau berani. Gue bilang, lu pakai headset ya pada ya, gue kecilin ya, sorry. Loh. Gue bilang, lu pakai ini ya, gue bilang apa? Iya. Coba lawan Iya, Edis iya. kalau berani. Coba lawan Edis kalau berani. Gue bilang, ya udah nggak bisa gue lawan Edis karena gue udah sepamahaman sama Edis. Edis karya iblis. Mantap. Iya, bener, anjir. Rasid, Ibes, mantap. Main dialog udah sama-sama paham. Udah sepamahaman. Karena begitu dia berdakwah tentang Kristen, kocar kacir Kristen Indonesia gara-gara dia satu congor. Si Bayangkan. Verbu yang paling nyakitin si Edis itu. Dibilang Iya. Edis ini bahas Islam jago, tapi kalau udah bahas Kristen dia aduh jangan dulu dikasih ngomong deh dia deh. Gitu dia. Kasihan. Pendeta mereka yang ngomong itu. Biasanya ngomong deh. Tapi Edis nggak terima. Saya menantang debat 3 dokter unggulan. Verbum Veritatis. Dr. Muriwali Yanto Matalu, Dr. Ezra Soru untuk naik di live saya. Suaranya mirip anjir. Suaranya mirip. Iya emang gitu Edis kalau ngomong slow mo deh. Iya, slow mo. Gila. Kayak apa ya? Kayak apa gitu. Ini orang nggak tahu lah gue. Apa yang ada dalam dirinya kayak tadi nih. Gue bilang, gue bilang apa itu mujizat? Gue nggak bilang apa artinya mujizat, tapi gue bilang apa itu mujizat, ya kan? Gue nanya Obe. Ini. Gua nanya Obe yang Gue lewat. kasih tunjuk dulu. Hah. Lucu. Bentar. Kepada Pak Deki, Pak MBN, dan orang-orang yang menanggapi video saya hingga
kemudian menyuruh saya membawa teman. Padahal yang menyatakan itu adalah saya sendiri. Tapi meskipun demikian, tetap saya turuti. Saya menawarkan kepada kalian jam 12 siang waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat besok, hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025. Gak terima Edis, ditantang. Dokter-dokternya Saking- ditantang. Coba bayangkan. Kita nih ya, entah siapapun ketika kita mendengarkan, gila ini orang ilmunya luar biasa, kita panggil ustadz. Ketika dia berbicara, nggak berani kita, nggak berani nyangkut kita. Karena apa? Karena ya disiplin ilmu dalam Islam, ketika ada yang ilmunya lebih gede kita dengerin. Setuju kita ambil, tidak setuju ya sudah kita dengerin. Ini dong pendeta dibantai sama dia, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, apalah kalian ini nggak punya adab banget. Nah, karena gini posisinya, Bre. Edis ini kan udah kebuka. Dia pendidikan terakhir SMA. Si Rudi Yohanes yang buka. Dia kuliah 2 kali gagal. Kan gitu. Makanya buat balas sakit hatinya dia yang gagal kuliah, ini kebetulan nih ada orang-orang Kristen yang memang punya ijazah S1, ijazah S2 gitu. Nah, inilah Bahkan doktor. Selalu dokter kan S3 jatuhnya kan. Biar gua bubukin ini S2 nih, biar gua permalukan akademisinya kayak gitu dia sekalian. Cuma belum kejadian ya. Belum. Tapi lucu yang ditanggapin Muriwali di videonya. Ini Edis WA saya menantang 3 dokter sekaligus. Langsung diskusi Muriwali, Deki sama Ezra Soru. Tapi solusinya bawa temen Edis, Kiamat sama Sofiatul. Edis nggak mau. Gak bisa lah, Bre. Gak bisa. Edis itu apa ya? Dia nggak akan ngasih panggung kepada tokoh-tokoh penghujat lainnya, nggak akan. Dia memang orangnya dari nah dulu betul, solo. enggak. Nih, coba ada satu yang lebih lucu namanya Roti Kadaluarsa. Dia dia upload video. Mau debat itu sama gua sama Gores. Aduh. Gini nih, Nggak jadi. gini nih. Kalian mungkin tahu Roti Kadaluarsa itu siapa? Saya sudah mengalahkan Bang Zuma diskusi di Superboy. Saran saya Edis dengan Yusuf PI silahkan begini gini. Lah kan dia tahu kapasitasnya Edis kayak gimana. Berarti ini orang Kristen mau ngejatuhin Edis biar apa? Biar semua penonton Edis larinya ke dia. Kayak gitu kelakuannya. Emang gitu, Bre, saling gigit, saling gigit. Lu bayangin anjir. Bom Masih ingat yang gitu. si anak Batak Masuk live-nya Edis. masih Masih. ingat nggak? Ya? Ada videonya gua. Puter videonya puter. Lu doubling Bang Rasid. Wah nanti Vonis berapa, Le? apa? Ini. Tahun 8 bulan. Oh, 2 tahun 8 bulan. Sementara Uncu PI lawannya anak Batak ini bebas bebas dia. Waduh. Tahu nggak, Le? Waktu Le berdebat dengan Yusuf PI, kan di situ orang datang menggerbek rumah. Sayangnya Le nggak bisa nyalakan kamera ini. Iya. Nah, ketika orang-orang datang menggerebek rumah, kemudian Yusuf PI dengan Nandar itu ketawa-tawa membahas Yesus menikah katanya. Coba kalau itu orang Kristen yang begitu, dijemput polisi. Makanya aku bilang, ini omongan saya teman-teman ya, tolong kalian dengarkan. Para apologet Kristen yang ingin bersuara menjawab orang-orang Islam seperti Nandar, Juma, Yusuf PI, ya, Abdul Somad, Jakar Turun dan kawan-kawan, saya sarankan supaya jangan menjawab mereka dari Konoha. Makanya ini omongan saya bisa Le pegang. Besok kalau Le sudah keluar, saya akan upayakan bagaimana Le bisa berapologet bukan dari Konoha. Jadi saya cuma pesan saja Le, untuk sekarang Le tahan saja diri dulu, nggak usah low profile dulu saja, slow, ya kan. Besok kalau Le sudah keluar, bagaimana saya akan mencari daya upaya supaya Le bisa berapologet bukan dari Konoha. Syukur-syukur Le bisa berapologet dari sini. Gitu aja Le, itu aja pesan saya dari Le.
Bukan itu anjir, bukan yang ini. Yang mana yang keruh, yang nelpon. Iya, karena tidak Telepon gak di mengerti. record. Gimana sih? Ada yang nelpon. Ada. Iya, jadi nelpon itu yang pertama, itu yang kedua kayaknya. Yang nelpon itu yang pertama. Di situ si anak Batak ngomong doi bre. Ngomongnya kayak gini. Ponis berapa, Le? Dia butuh 15 juta. Gitu kan. Minjem 15 juta katanya. Oh Edis lagi live ya. Di loudspeaker sama dia. Edis, tolonglah saudaramu ini pinjam 15 juta untuk keperluan apalah gitu hidupnya dia kan gitu kan. Pinjem ya. Tahu Edis nanggepinnya gimana? Gimana? Nah, Edis nanggepinnya gini. Laek. Oh, Nanti ingat saya aku. nagihnya gimana? Nanti saya nagihnya gimana? Anjing. Yang dia pikirin nagihnya, bre. Deket aja susah. Ada tambahannya. Deket aja susah. Apalagi ini kita orang jauh. Gimana nagihnya? Anjing Edis. Bener kan, Edis? Ada itu videonya. Iya, ada. Gua bilang, nah ini itu ya. Makanya gue bilang si Edis itu, bre. Apalagi Kristen itu berasal dari orang-orang yang ekonominya itu dari bawah ke inti bumi gitu. Udah bukan menengah ke bawah lagi, tapi dari bawah ke inti bumi. Kenapa bisa begitu? Ya lihatlah Edisanya, orang minta tolong, yang dia pikirin nagihnya gimana. Bayangin itu, bre. Gue belum pernah lihat muslim kayak gitu. Muslim sementok-mentoknya aduh nggak ada bre gitu kan, aduh coba ke yang lain bre. Edis enggak, gue nagihnya gimana, yang dipikirin lagi anjing. Memang orang belangsak kikir pelit anjir. Makanya nggak ada satupun yang dikasih panggung sama Edis buat apa, nggak ada satupun. Orang pelit anjir itu kikir. Betul. Dan ini si apa Tritung Penghujat, penggawa-penggawanya sama apa supporternya, mereka sedang ketar-ketir ini, lagi keringat dingin. Nanti deadline-nya tanggal 31 Desember ya. Tanggal 31 Desember. Kalau bentukan rumahnya Edis yang diprogramkan itu belum ada, hancur sudah anjir itu para penghujat, serius. Hancur loh. Percuma lu jual organ, percuma lu jual apa? Perabot rumah, percuma lu rentenir ngutang gitu kan. Ternyata duit yang lu usahain semua jadi nasi, nggak jadi rumah. Begitu. Kasihan. Rasid kabur dari mata tumpul. Iya, gimana kalau udah nggak bisa jawab, malah maka keluar video-videonya yang begini-begini. Joget-joget. Anak Batak ke penjara. Udah Woi, matiin gol lah mana dulu ini, itu. gol? Gak Golian. bales. Gak bales dia. Aku kirim WA-nya samamu ya. Dia Tapi bilang nanti jam 8. Bang Kores, Bang Kores, gua akan, bukan gua sih, tetapi ya kekuatan doanya netizen. Tapi nanti ya mungkin saya bilang 3 bulan ke depan beliau akan tidak ngapa-ngapain selama 3 bulan ke depan, fokus belajar dulu. Mantap. Fokus dulu karena rencana sama emaknya juga, sama mamanya juga dia harus izin karena memang ada banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan. Karena dia seorang STT, S1 dan dia seorang dosen. Oh jadi lu akan dialog terbuka atau gimana? Sudah. Jadi Sudah 3 kali ketemu. oh gitu terus. Pertama kali alhamdulillah membuat dia berpikir, Alhamdulillah. Alberto. mendengarkan, nggak usah sebut merek, dia nggak mau. Maksudnya intinya doakan aja. Cuman ya biar dia lancar urusannya karena memang banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan sama dia gitu. Amin. Gitu. Amin. Doakan. Mantap. Kemarin yang spek. pertemuan yang ketiga alhamdulillah dia, gue bilang memang dari awal pertemuan kedua gue minta nggak usah online, kita offline aja. Nah begitu pertemuan ketiga gue suruh bawa semua buku-bukunya yang dipakai untuk ini, ya gue bantah semua di situ satu-satu. Karena dia selalu ya lagi-lagi kan dalam diskusi kan mempertanyakan kan beliau temanya nih yang bisa membantah
apa yang bisa membantah Tritunggal itu tidak masuk logika gitu. Udah, dia memakai logika. Cuman masalahnya memang masuk logika kalau di dalam kekristenan itu memakai logika formal kan gitu. Tetapi kan satu-satunya cara untuk membantah logika formal memakai yang namanya logika dialektis. Terima. Kalau sudah Sambil pakai tes. Kalau sudah pakai belagu. Ayo teman-teman, jangan sampai kalah sama Bang Ibes sama Bang Kores. Sahabat Goldian, pasukan infanteri 7, jangan sampai kalah. Ayo lanjut ceritanya. Terus setelah itu ya udah, yang namanya dialektika itu kan kayak gitu kan, pakai logika. Kalau selalu terkurung di ranah logika formal ya kita tidak bisa membantah pakai apapun. Karena logika formal itu satu-satunya cara memakai logika dialektis. Saya bilang. Nah, ketika kamu merasa untuk mempertahankan, maka pakailah namanya logika deduktif. Itu caranya kalau memakai sistem dialektika. Gitu. Tapi karena merujuk kepada yang namanya Lo bahas apa sih? Nggak paham gua, nggak nyampe gua. Lo bahas apa? Bahas itu temennya, bahas teman sekamarnya. Dia kan nanti teman Intinya nih sekamarnya orang tadi. udah mau syahadat atau belum? Belum, Insyaallah. nggak yakin gua. Insyaallah. Oke, Insyaallah. kita doain ya. Amin. Makanya gue minta doain. Kemarin sih mau aja, cuman karena gue ya kembali kepada yang namanya la ikrofidin ya. Saya cuman mengingatkan ya umur nggak ada yang tahu, gitu aja. Makanya masih komunikasi. Gue Oh, bagus. Intinya kayak gitu aja lah. Kembali kepada ya kalau memang seorang pembelajar yang diskusi face to face dengan Ar-Rasyid ya jangan berharap bisa lolos. Anjay. Ibes promosi dia mau jadi ini the next. ini gimana RK sama Yosep nantang tapi aduh kacro. Lo kata orang Surabaya kacro dia. Lu juga nungguin dia. Iya, dia Lah nantangin. binatang emang gak tahu diri. Gue juga nungguin dia, si RK. Dia RK WA gua jam 8 ayo 2 versus 2. Lu bahas siapa? Yaudah, gua sama Bang bilangin. Kores ya, ayo. Bilangin, Nggak coba lu WA balas. gua. Enggak, lu balas WA-nya. Apa kabar Ar-Rasyid yang nungguin lu dari jam 7, binatang? Nggak Dalam dibales kurung, WA gua. Ar-Rasyid. Enggak, WA gua lu nggak bilang di dibales. situ. Enggak, apa kabar Bang Rasyid yang nungguin lu dari jam 7 dalam kurung? Apa? Bilangin, apa kabar si Rasyid nungguin lu dari jam 7, binatang dalam kurung Rasyid gitu. Gua sampai debat Jadi sama kata-kata gua. domba kurus tadi si Christian Apologet nungguin dia. Aduh. Emang bangsat kan? Bangsat semuanya. Apologet caci Kenapa nggak ada yang ke ini ya? Nggak ada yang ke room gua ya? Para penghujat. Masa janjian malu jam 8 sekarang sedangkan gue jam 7? Kan Ya bisa, bacot. ya Nggak sama lu sejam, nanti sama kita ya sejam juga. Minta digilir dia, Enggak. Kayak siapa Bang yang suka digilir? Ya, itu kayak Tuhan Enggak ini juga. Kelamaan bisa bertahan sama gue sejam. Ini apa? Si mata pisau aja masih sakit hati, tuannya lanjut usia kok. Tuannya lanjut usia kayak Ghostbuster. Itu, tuannya lanjut usia itu invite ke sini, Bes. PK Iya. berempat. Kenapa? PK berempat aja. Iyalah, Mapiu, mata pisau. Aku cariin Tritung ya, Bentar. Iya. coba cariin Tritung. Aduh, enggak, Kita tapi gebukin. lo aneh Bang Kores. Kenapa tertutup? Level lo 18 plus. Enggak, ini makanya sekarang udah bisa naik. Gua udah nonaktifin. Nih, Lagi match, bentar lagi match. Pantes nggak bisa invite orang, tunggu. Iya, pasti si Goldian nolak. Gua Goldian, tadi gua bisa membikin rungkat akun lu, akun Bang Kores juga. Tinggal gua keluarin semua kata-kata mutiara. Lu mau nggak kayak gitu? Ngelawan Jangan orang lah. lain? Si Goldian dia. Tapi Gua nggak pakai anti rungkat. Kasihan. Tapi syaratnya kucing. satu. Akun gue ini nggak pernah rungkat. Mau gue ngomong apapun nggak pernah rungkat. Tapi syaratnya satu. Lu nggak Apa? bisa nyairin koinnya. Jangan. Jadi selama gue 8 bulan hampir setahun ini ya, itu resikonya. Kenapa nggak bisa nyairin di band? Kayaknya gitu. Enggak, memang itu salah satu syaratnya kalau mau akun kuat. Oh ya udah, mana kirim gue sini. Bayar. Nanti
Tapi bisa putar video, bisa kirim gambar. Mau puter apa juga. Enggak, mau ini puter. bentar, TikTok tuh sensitifnya. Aku lihat gambar patung yang ada di salib langsung kena pembatasan loh. Aneh kalau sama gambar dia. Kemarin gua sama pisau tumpul gua kasih dildo Yesus juga nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, parah loh. Oke, Gua kita cari lawan dulu ya teman-teman ya. Tuh, di sini aja. Nanti kita injilin bareng-bareng. Aku balas dendam sama mata pisau. Tahu nggak Bang Gores kelakuan dia? Dia ngemetsin muslim cewek disuruh baca Al-Quran, baca enak, habis itu disuruh baca artinya. Sampai ada beberapa orang yang bikin VT, hati-hati dengan akun mata pisau. Ini kok, bal-bali kau ya. Nah, nanti kalau udah ketemu kayak gini pasti bacotnya apa? Ingat nih. Pasti bacotnya 1. Oh, 3 lawan 1 kayak gitu. Dia tuh seneng digituin. Kristen tuh apalagi di gua manjain. Oh, dia pengacara. Iya, lu seorang pengacara, lu hebat, lu sekolah keren. Begitu udah diskusi, baru gue bilang pantasan aja. Halo, Ito. Warna biru. Hei, Warna biru. hey Ito. What? Halo. Iya. Biru kan? Kasih Bang Rasid, kasih. Kakak asli mana, Kak? Kakak asli mana? Baru. Pekanbaru. Pekanbaru. Iya. Kakak muslim apa? Kakak ke masjid apa ke gereja, Kak? Gereja. Ke gereja. Oh Kristen ya. Kak. Kristen itu ada Katolik, ada Katolik, ada Protestan ya. Ada. Kakak apa, Kak? Kristen Protestan. Oh, Protestan. Protestan itu Tuhannya Yesus itu ya? Iya. Oh, Allah Bapa itu siapa, Kak? Jangan gitu, kasih baca ayat kayak temon. Aku lagi ya. Oke, ini berani nggak dia nih, muridku. Kasih baca ayat, jangan ditanyain gitu. Ya kan mulai Aduh, dulu. Nol. Kalau dia jawab nanti juga dibilang ada dulu Oten cantik Tritunggal dengan pedenya dia bilang, "Oh ya, Yesus itu punya Tuhan." Ya benar-benar Yesus punya Tuhan, Tuhannya Allah Bapa. Begitu. Bagus aja Cuma dia. kadang nggak tega. Nggak sampai hati, sebenarnya nggak sampai hati kadang-kadang. Karena mereka nggak tahu lah. Mereka ini kan cuma Enggak, ini kita ngebales saja. Rasain yang lo tabur. Mana ini yang ada belakangnya ini? Ntar kita cari ya. Ini aja. sebenarnya gue punya Tritung yang kameranya kamera iPhone gitu kan. Cuman janganlah. Enggak. Keluarin Bes, sepi nih. Si RK Iya, jelas. hiburan. Masih takut ternyata dia sama Kores.